Halo Bapak Ibu calon P3K Guru tahun 2021. Semoga sehat-sehat semua ya. Dan tetap semangat. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menghitung nilai akhir tes kompetensi PPPK Guru tahun 2021. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terupdate pada channel ini. Baik, langsung saja. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara menghitung nilai akhir tes kompetensi P3K Guru tahun 2021, pertama dulu saya akan menjelaskan di sini tentang keputusan PAN RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, di sini dijelaskan tentang nilai ambang batas pada masing-masing kompetensi PPPK 2021, khususnya untuk jabatan fungsional guru. Nah, sebentar di sini. Nah, di sini dijelaskan pada poin A, nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Nah, jadi seleksi kompetensi untuk P3K Guru 2021 ini berbeda-beda tergantung formasi yang kita lamar. Nah, kemudian di sini untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, untuk nilai ambang batas atau passing grade-nya adalah 130 ya. 130. Sini kita 130. Nah, sedangkan untuk wawancara nilai ambang batasnya adalah 24. Nah, untuk teknis seperti yang saya jelaskan tadi, ini berbeda-beda tergantung formasi yang kita lamar. Pada lampiran keputusan tadi, di sini kita bisa melihat nilai ambang batas pada masing-masing formasi yang kita lamar. Misalkan di sini adalah TK untuk guru kelas, nilai ambang batasnya adalah 260. Nah, sementara kalau misalnya untuk guru kelas SD, ini dia nomor 7, nilai ambang batasnya adalah 320. Jadi di sini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, baik, langsung saja saya ambil contoh di sini. Misalnya untuk perolehan nilai pada saat ujian, di sini saya berikan contoh untuk nilai teknis misalnya adalah 250 dan manajerial sosial kultural 180, wawancara 36. Ini adalah sebagai contoh teman-teman. Berarti totalnya adalah 466. Nah, ini adalah nilai murni ya teman-teman. Ini masih nilai murni. Belum lagi ditambahkan nilai afirmasi. Nah, untuk nilai afirmasi di sini saya jelaskan, untuk yang sudah memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan 100% ya dari nilai teknis, berarti otomatis nilainya adalah 500.
Sedangkan kalau umur 35 tahun ke atas akan mendapatkan afirmasi 75. Kemudian untuk K2 50 dan disabilitas 50 ya. Jadi itulah nilai afirmasi yang bisa Bapak Ibu peroleh. Nah, jadi pada saat ujian nilai kumulatif yang muncul di layar Bapak Ibu itu adalah masih nilai murni. Jadi bisa saja bertambah apabila pada kategori ini di sini termasuk Bapak Ibu misalnya sudah memiliki sertifikat pendidik atau umurnya sudah 35 tahun ke atas, atau termasuk kategori 2 serta disabilitas. Jadi akan mendapatkan nilai afirmasi lagi ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja bagaimana cara perhitungannya? Nah, misalnya di sini perolehan teknis misalnya 250. Nah, otomatis untuk kalau misalnya seorang guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka nilainya di sini adalah otomatis 100% akan mendapatkan nilai. Sedangkan untuk manajerial dan sosial kultural 180. Nah, di sini tidak ada afirmasinya ya Bapak Ibu. Jadi tetap nilainya adalah 180. Maaf, 180. Nah, untuk wawancara juga tidak ada nilai afirmasinya. Jadi tetap 36. Nah, jadi total nilai akhir bila guru ini tadi, saya misalkan saja nama gurunya di sini Joko ya, Joko. Nah, bila si Joko ini memiliki sertifikat pendidik, maka teknisnya otomatis berubah menjadi 500. Maka nilai akhirnya adalah kita tinggal jumlahkan saja. Jadi nilai akhirnya adalah 716 teman-teman. Karena di sini nilai 466 ini tadi itu adalah masih nilai murni. Ya, itu dengan catatan sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, sedangkan kalau umurnya di atas 35 tahun, maka nilai teknisnya menjadi 200 sama dengan 250 ditambah dengan 75. Jawabannya 325 teman-teman. Nah, 325. Nah, ini tadi tidak ada nilai afirmasi, tetap 180, dan ini juga tetap 36. Maka total nilainya adalah kita tinggal jumlahkan saja ya, seperti cara yang di atas tadi. (541). Nah, apabila si Joko ini umurnya 35 tahun ke atas. Nah, sedangkan kalau si Joko termasuk dalam K2 atau kategori 2, maka nilai teknisnya ini akan bertambah 50 lagi teman-teman. Akan bertambah 50 lagi. (250) ditambah dengan 50 sama dengan 300. Jadi perolehan nilainya adalah 300. Sedangkan manajerial dan sosial kultural tetap nilainya ya. Tidak ada penambahan di sini. 36 juga wawancaranya. Nah, berapa total nilainya? Total nilainya
apabila dia termasuk kategori kedua adalah 516. Nah, sedangkan kalau si Joko termasuk dalam kategori disabilitas, juga penambahan nilainya adalah 50%. 50 akan ditambahkan poinnya sebesar 50. Maka 250 ditambah dengan 50 sama dengan 300. 180 tetap nilai manajerial dan sosial kultural, dan wawancara 36. Tidak ada afirmasinya, teman-teman. Nah, nilainya adalah 516. Nah, jadi beginilah cara menghitung nilai akhir ya setelah mendapatkan afirmasi. Jadi teman-teman tinggal bandingkan nanti pada masing-masing passing grade. Nah, kalau misalnya pada contoh ini manajerial dan sosial kulturalnya, sosial ya, sosial kultural 130. Nah, di sini perolehan nilainya kan 180 ya, artinya dia lewat passing grade untuk sosial, manajerial dan sosial kultural. Sedangkan wawancaranya adalah 36, juga lewat passing grade. Nah, bagaimana dengan teknisnya? Teknisnya tadi seperti yang saya jelaskan, tergantung pada masing-masing mata pelajaran yang kita lamar ya. Misalnya untuk guru kelas 320. Nah, saya ambil contoh di sini 320. Apabila si Joko ini melamar sebagai guru kelas di SD, maka untuk passing grade atau nilai ambang batas teknis adalah 320. Nah, jadi di sini kita tinggal bandingkan. Nah, misalnya si Joko ini tadi dia memiliki SERD, sertifikat pendidik, maka inilah nilai akhir yang diperolehnya ya. Nilai akhir yang diperolehnya kita tinggal bandingkan ya. Di sini teknisnya 500, manajerial sosial kultural 180 dan wawancara 36. Artinya dia lewat passing grade apabila dia memiliki sertifikat pendidik. Nah, sedangkan kalau si Joko ini termasuk dalam kategori umur 35 tahun ke atas, maka tambahan nilai yang didapatkan adalah 375, teman-teman. Nah, jadi nilai yang didapatkan apabila dia termasuk dalam kategori umur 35 tahun ke atas, maka nilai akhirnya ini dia 325 lewat passing grade, 180 lewat 36 lewat passing grade. Nah, jadi di sini lolos ya, bisa lolos. Nah, sedangkan kalau dia termasuk kategori 2, penambahan nilainya adalah hanya 50 untuk teknis. Nah, jadi 250 tambah 50 tadi adalah 300 ya. Sedangkan untuk teknis guru kelas SD adalah 320. Di sini dia tidak lolos passing grade ya, kalau dia hanya termasuk dalam kategori K2. Nah, selanjutnya kalau disabilitas inilah perolehan nilainya ya.
nilainya. Kalau dia disabilitas, nilai akhirnya ini 300, 180, 36. Jadi dia juga tidak lolos ya kalau dia termasuk disabilitas. Kalau nilai teknisnya adalah 250 dan melamar di formasi guru kelas SD. Nah, jadi begitu cara menghitung nilai akhirnya Bapak Ibu. Jadi untuk nilai ambang batas masing-masing guru mata pelajaran itu di sini kita bisa dilampiran daripada keputusan Pan RB tadi ya. Nah, sedangkan kalau di sini nanti silakan dibaca Bapak Ibu ya. Kalau SMP untuk IPA hanya 270 ya. 270. Kita coba lihat matematika SMP. Untuk matematika 205. Wah, kecil sekali ya Bapak Ibu. Lumayan kecil 205. Saya rasa ini yang paling kecil nilainya di sini ya. Persen rate-nya 205. Nah, jadi gitulah cara menentukan atau menghitung nilai akhir daripada tes kompetensi P3K Guru 2021. Baik, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru calon P3K 2021. Semoga sukses Bapak Ibu. Terima kasih.